dinyatakan terbuka. Terdakwa sehat. Siap. Dan tetap pemeriksaan perkara ini. Baik, kami sebelum dilanjutkan kami beritahukan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa bahwa salah satu anggota majelis pindah mendapat promosi menjadi hakim tinggi, sehingga susunan majelis pada persidangan hari ini dan selanjutnya Pak Ratmo diganti oleh Ibu Fauzia, ya. Dan kami tanyakan kepada ada ahli ya? Ada yang mulia, satu orang. Sebelum kita periksa ahli ini, kita sepakati dulu teman-teman dan penasihat hukum, kita hanya sampai jam 4:30. Selesai atau tidak selesai dengan ahli, kita 4:30. Siap. Seandainya masih ada pertanyaan pada persidangan selanjutnya. Siap yang mulia. Ya. Siap. Karena ini kami sudah beberapa hari pulang malam terus. Siap yang. Gitu ya, jadi mengingat antibodi jangan sampai rendah. Ya. Semalam jam berapa tuh? Jam 11. Gitu ya. Data. Kemudian ada ahlinya. Ada yang mulia. Silakan dihadirkan terdakwa Ruslan Duto. Silakan di sebelah penasihat. Sebelum kami hadirkan ahli yang mulia, kami menyerahkan kopi ke notaris dan lain-lain dari Cyber Indonesia yang pada persidangan yang lalu dimintakan kepada saksi Manas. Ada yang mulia ini 3 buku. Dr. Trubus bertambah. Terima kasih. Ini Pak. Baik. Sebelum menanyakan identitas sekolah, itu enggak ada di sini. Mana bawang itu. dari Dr. Haji Umar Sukakasana ya, dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumber Trisakti, saudara dosen di sana ya. Dosen tetap. Nah, ada. Silakan penasihat hukum kalau mau melihat. Cukup yang mulia? Cukup. Ini nggak anggap dibacakan saja. Ya siap yang mulia. Ya. Sudah sering lihat di TV yang mulia. Ada murid saya, mantan murid saya. Baik, saudara nama Dr. Trubus Rahardiansyah SHMH MSI ya. Lahir di Purworejo, 25 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S3. Dan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, alamat Jalan Kiai Tapa nomor 1 Koma, Grogol, Tamburan ya, Kota Jokalan,
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan memberikan pendapat-pendapat pendapat tentang soal-soal tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Saudara ahli di bidang apa? Sosiologi umum saja. Sosiologi ada hukumnya, kalau di fakultas hukum ada hukum. Sosiologi hukum Namanya ya. Ya kalau ada fakultas hukum nggak tahu semua lah. Udah tahu sosiologi hukum. Karena ini saksi dari penuntut umum. Ahli dari penuntut umum, kami beri kesempatan pertama bertanya kepada penuntut umum, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli pernah dilakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Iya. Pada waktu itu dibuatkan berita acara pemeriksaan. Gitu ya. Ahli selaku ahli sosiologi hukum. Iya. Kemudian sebelum ditandatangani dengan imbalan kepada saudara, apakah saudara membaca terlebih dahulu BAP saudara? Iya. Ya. Kemudian nanti saudara diberikan di sini sebagai ahli sosiologi. Bisa saudara terangkan singkat saja, tapi jelas apa itu sosiologi hukum? Ya, sosiologi hukum dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari tiga ilmu sebenarnya, yaitu sosiologi of law. Sosiologi berbicara tentang masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang sosiologi of law. Kemudian yang kedua, legal sosiologi. Ini sosiologi tentang hukum yang terkait dengan kasus-kasus. Ini kan masalah kasus gitu ya, kasus yang melanggar norma-norma, melanggar aturan-aturan, kenapa orang tidak patuh, kenapa ada aturan yang ada warga yang kemudian berperilaku menyimpang. Nah ini nanti legal sosiologi menjadi sebagian kategori menjadi kayak kriminologi karena cabang-cabang. Kemudian yang ketiganya adalah sociological jurisprudence. Itu terjemahan untuk memahami mengenai putusan-putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu dianalisis, jadi dikaji apakah sesuai dengan keadaan kondisi di masyarakat ataupun keadaan daripada dalam itu terdakwa ataupun tersangkanya. Jadi itu lebih keputusan-putusan saja. Jadi itu. Nah kemudian di Indonesia karena nggak ada terjemahan lain, maka terjemahannya semuanya dari sosiologi hukum. Itu pengertiannya. Nah di Indonesia mempelajari sosiologi hukum itu mempelajari tentang interaksi antar dua orang atau lebih yang di dalamnya kemudian ada salah satu pihak yang dirugikan, karena dalam sosiologi itu yang dipelajari adalah masyarakat yang harmonis, masyarakat yang serasi, yang saling kondusif lah, situasinya saling baik. Tapi kemudian ketika ada salah satu pihak yang dirugikan, kemudian disitulah ada aturan yang harus ditaati. Karena itu dalam hukum dalam sosiologi ada namanya aturan, ada yang namanya norma. Saudara yang datang di sini sebagai ahli, mengerti nggak ada masalah apa? Ada perkara apa yang saudara dihadirkan sebagai ahli? Mengerti, dalam hal ini diminta oleh Barreskrim waktu itu penyidik untuk menjelaskan secara sosiologi hukum terhadap surat yang dilakukan oleh saudara, kita nyebut saudara, saudara Rosmanton yang disampaikan ke saya mengenai surat elektronik maupun ini rekaman wawancara, rekaman disampaikan. Pada waktu saudara diperiksa di penyidik itu ditunjukkan surat-suratnya semua. Sudah ditunjukkan. Rekamannya sudah diperkenalkan. Betul. Saya masih nyimpan rekaman. Diperkenalkan juga sama ditunjukkan surat-suratnya. Iya. Nah kemudian metode apa yang saudara gunakan untuk memberikan pendapat tentang peristiwa itu? Adanya surat yang dibuat oleh Buton, kemudian ada tayangan rekaman suara dari Buton. Kan saudara
nanti saya kaji dulu pendekatan dalam sosiologi namanya pendekatan komunikasi. Jadi kita menggunakan pendekatan komunikasi karena ilmu sosiologi kan ilmu interaksi ya. Ada berapa metode yang saudara gunakan? Ada dua, ada interaksi, itu ada komunikasi, ada juga terkait dengan karena itu ada sosiologi dunia maya ya dalam arti di dunia internet gitu ya. Jadi ada dunia mayanya. Jadi ada juga mengenai tentang kalau nggak salah tentang keonaran ya, kemudian berita bohong dalam sosiologi, kemudian ada lagi terkait dengan hate speech ya, ujaran kebencian secara sosiologi, kemudian ada lagi terkait dengan ini kekacauan yang disebutnya anomi. Itu jadi pendekatan itu yang kami gunakan untuk melihat kasus daripada Pak Ruslan Buton ini. Nah, menurut saudara, apakah dari metode yang saudara gunakan itu simulasi seperti apa peristiwa itu? Iya, kesimpulan saya Kan dengan ilmu saudara ya. Iya. Ini kan tentang interaksi sosial, ada pihak yang dirugikan, ada ancaman dunia maya gitu. ya, jadi begini, kalau dari perspektif sosiologi sebenarnya kita lebih menganalisa mengenai satu komunikasinya. Jadi yang bersangkutan atau saudara Ruslan ini mengkomunikasikannya, menyampaikannya lewat ini internet gitu ya, lewat dunia maya. Karena itu kami menyebutnya dalam sosiologi dunia maya. Itu kemudian kami lihat juga dari sisi ini dampaknya. Kemudian dampaknya apakah ini berdampak kepada masyarakat gitu ya. Jadi saya lihat dari situ. Nah, kemudian ada juga apakah ini mempengaruhi perilaku masyarakat gitu. Perilaku masyarakatnya. Misalnya apakah dengan ucapan ataupun kata-kata daripada Pak Ruslan Buton ini kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat tidak. Nah, hasilnya apa? Setelah saudara tadi lihat dampaknya, Ya. kemudian pengaruh perilaku. Nah, ini apakah harus timbul akibatnya, ataukah hanya bisa berpotensi saja? Kalau menurut saya itu dalam sosiologi itu masuk kategori potensi terjadinya ini, karena kan kejadian ininya belum ada. Jadi dalam sosiologi itu kan ada dua hal, satu bicara mengenai preventif pencegahan, satu lagi bicara mengenai penindakan. Nah, ini kategorinya dari masih pencegahan, jadi belum ada perbuatan yang menyebabkan, misalnya kalau tadi saya singgung keonaran, belum ada keonarannya. Belum keonaran dalam pengertian konkret yang wujud, karena keonaran ini ada dua dalam sosiologi, keonaran dalam pengertian fisik dan keonaran dalam perdebatan. Jadi kalau orang memahami keonaran itu, kalau di dalam sosiologi hanya cukup ada terjadi perdebatan pro kontra, meresahkan masyarakat, itu sudah kategori keonaran. Nah, untuk kategori keonaran tersebut yang perdebatan ya. Keonaran perdebatan itu, adakah kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan ini perdebatan ini sudah onar, ini perdebatan ini belum onar? Ada, kalau dalam sosiologi itu, kalau misalnya perdebatan itu meruncing ke ini saling menghujat, saling membuli, saling ini. Jadi pokoknya sudah kondisinya tidak kondusif gitu waktu menurutnya. Pada waktu itu saudara sempat melihat atau tidak, atau meneliti ada perdebatan di dunia maya tentang hal itu, tentang pernyataan dari saya ditunjukkan oleh penyidik itu saja sekitar bahwa ini ada perdebatan. Iya, perdebatan dari kan ada berita, terus bawahnya itu ada komentar itu. Itu kategori pro kontranya di situ. Itu tidak terbatas jumlahnya kualitasnya. Tidak, yang kalau sosiologi itu yang penting lebih dari 1, 2 orang itu sudah kategori. 2 orang sudah bisa. Ada bisa. Jadi tidak perlu sampai Itu puluhan enggak. Ya. Puluhan ribu. Betul, enggak, tidak cukup 2 orang sudah.
Karena dia konteksnya interaksi, karena interaksi kan berarti dua orang. Tapi bukannya apa? Setiap masalah pasti ada perdebatan, pasti ada pro kontra. Iya, kalau misalnya Pertanyaannya gini loh, Ali. Kami ingin mengetahui sejauh mana itu perbuatan peristiwa yang dilakukan oleh dikaitkan dengan keonaran tadi, gitu. Ada pro kontra yang harus Ali terangkan di dalam sosiologi dunia maya. Nah, kriteria-kriterianya apa? Misalnya, ini kan bisa ya jumlahnya, atau bunyi, atau kata-katanya, atau apanya. kalau di ini kita lihat dari sisi statement-statementnya yang ada di komentar-komentar itu. Jadi komentar-komentar itu misalnya ada cenderung oh ini benar, oh ini salah, ini ada saling, pokoknya saling memojokkan, kemudian saling menuduh, saling Itu yang saudara maksud pro kontra. Iya, itu yang disebut pro kontra. Itu tidak tergantung jumlah. Tidak. Misalnya yang pro 1000, yang kontra 5. Ya sudah cukup itu memenuhi syarat yang namanya pro kontra. Begitu juga sebaliknya. Iya. Karena kita tekanannya pada interaksinya itu. Nah, itu yang tadi saudara istilahkan dengan keonaran perdebatan tadi. Iya. Itu sudah cukup. Berarti ada keonaran di situ. Iya, Ada. Jadi sudah cukup karena kita bicaranya sosiologi. Karena kalau nanti hukumnya lebih ke persoalan hukumnya, nanti ke pasal itu, ya tentu pasalnya Jadi itu maksudnya dari kajian sosiologinya ya. Iya, sudah sosiologi. Nah, menurut pendapat ahli, dari awal kronologis dari mulai surat tadi, kemudian rekaman sampai akhir, gitu ya, itu apakah ada keonaran, kemudian ada kekacauan, ada head speech di situ? Tadi kan saudara kemukakan ada metode head speech, kemudian ada sosiologi metode pendekatan apa itu? Pendekatan kacauan, keonaran, itu ada nggak di dalam peristiwa itu? Dalam peristiwa Sosiologi hukum ya? dari sisi sosiologi hukum ada, jadi ada di situ misalnya kalimat yang mengatakan saudara Jokowi harus mengundurkan diri misalnya. Nah itu akan menyinggung perasaan daripada orang-orang yang mendukungnya, atau karena kebetulan Pak Jokowi ini adalah presiden, tentu masyarakat yang masih ini dalam pengertian itu. Jadi kita kan kalau sosiologi itu kan mempelajarinya mulai dari individu, orang ya, individu, perorangan, kemudian ada kelompok. Makanya di pasal 28 itu disebutnya individu atau kelompok. Jadi kelompok. Yang ketiganya itu adalah komunitas. Nah, komunitas itu kelompok yang mulai seragam, sama, itu namanya komunitas. Terus di atas komunitas namanya masyarakat, society, ya masyarakat. Kemudian di atas masyarakat namanya rakyat. Itu jadi bangsa. Makanya kalau pasal 14 ayat 1 itu kan di kalangan rakyat, itu maksudnya itu adalah bangsa, masyarakat. Masyarakat dalam pengertian luas. Jadi contohnya salah satunya tadi Jokowi supaya mundur. Itu dari sudut pandang sosiologi hukum bisa menggunakan keonaran. Iya. Karena ada pendukungnya, kemudian ada pemilihnya dan Iya. sebagainya gitu. Iya. Dari kami cukup yang mulia. Alihkan kepada penasihat hukum, silakan. Ya, izin yang mulia atas izin yang mulia kami akan menggali pendapat dari ahli ini. Ahli di BAP tanggal berapa waktu itu? Saya lupa tanggal. Di sini tertulis tanggal 26 Ya. bulan 5 2020. Iya, sudah 5. Sudah lama sih kan. 26 ya. Ya. Yang intinya saya seperti sebutkan pada Pak Jaksa tadi. Ya, 26. Pada tanggal 26 bulan 5 ini BAP-nya ahli di mana? Ya, saya dipanggil untuk dimintain pendapatnya. Saya tidak mengetahui statusnya yang bersangkutan apa, karena kan saya ahli cuma di. Dan ini pendapat saudara bagaimana? Iya. Apakah BAP-nya yang saya tanya itu di mana dilaksanakan? Ya di Bareskrim. Bareskrim. Di Bareskrim. Pakai surat panggilan atau pakai telepon? Surat panggilan, saya diminta datang. Surat panggilannya kapan terimanya? Terimanya itu
sehari sebelum saya diminta panggil. Sehari sebelum Sehari, itu apa? jadi sebelumnya itu sehari karena waktu itu surat sampaikannya ke kampusnya dalam posisi ini COVID kan jadi lockdown. Di lockdown terus saya terimanya sudah terlambat sehari terus saya datang. Lockdown atau masih libur lebaran? Enggak, memang kampusnya udah lama sejak Maret itu sudah enggak ini. Kan 26 tanggal 22 itu lebaran. Iya, tapi artinya posisi kita udah nggak ke kampus, jadi surat itu datang ke kampus terus diberitahu sama yang penjaga kampus, Pak, ada surat dari ini. Terus saya datang bawa, saya ambil suratnya itu pun saya di luar karena nggak boleh masuk. Jadi saksi datang sendiri ke tempat pemeriksaan lah ya? Iya, pemeriksaan seperti itu. Iya. Setelah itu waktu diperiksa itu selesainya jam berapa? Sampai malam kok, Pak. Malam. Bisa sebut jamnya? Ya, jam-jam 11. 11 malam ya? Yakin? Yakin. Jadi begini, ahli ini katanya jam 11 malam selesai. Pada tanggal 26 itu sesuai dengan berkas itu adalah penetapan tersangka. Di mana untuk penetapan tersangka itu termasuk keterangan ahli yang dibuat menjadi dasar penetapan tersangka. Itu jam 8 malam gelar perkaranya. Artinya selagi ahli masih dalam BAP jam 8 malam ditetapkan sebagai tersangka, padahal ahli belum menyelesaikan pemberkasan. Iya, belum. Ya, ini kami catat ini. Karena ini si Ruslan terlalu kasar mainnya kan gitu ya. Jadi jam 11 nggak berubah lagi ya? Iya. Tahu jam 11 dari mana? Kenapa? Tahu jam 11 dari mana? Iya, saya kira pokoknya keluar dari situ sudah malam gitu. Jadi malam terus saya Enggak, maksud saya tahu jam 11 dari mana, memang lihat jam? Iya, ya iyalah karena pulang. Lihat jam ya. Jadi bukan reka-reka ya. Iya, bukan kita keluar malam. Ini kan 40 lembar ini kalau tidak salah. Masih ingat lembarnya? Nah, ini gimana? Ngomong diketik atau dikasihkan kertas sudah terketik? Di kasir kertas saya disuruh ngerjakan di ini terus akhirnya setelah draftnya selesai diminta. Jadi ngerjakan sendiri? Iya, dikerjakan. Awalnya kan ada pertanyaan disodorkan Ah. Terus Bapak silakan mengerjakan di ruangan ini, dikerjakan waktunya ini. Terus saya kerjakan. Oh. Itu terus setelah itu saya sodorkan ini sesuai dengan ini dibacakan ulang berkali-kali dibacakan. Oh, jadi dikasih nomor 1 sampai sekian isi sendiri. Sendiri. Oh, jadi tidak ada tanya jawab, nggak ada ya yang Tanya ketik. jawabnya pada saat ini. Iyalah, setelah selesai. Selesai ditanya. Jadi tidak ada tanya ketik nggak ada ya? Enggak. Oh, gitu ya. Karena ahli ya dia. Tapi ahli memang biasa begitu kalau memberikan Iya. di mana-mana selalu begitu. Seperti kayak gitu. Oh, ketik sendiri ya? Iya, diketik sendiri di ini sendiri. Pokoknya saya bawa laptop kan kemarin bawa laptop. Jadi bawa laptop sendiri nanti apa-apa. Iya, baru sekali ini saya tahu begitu. Iya, saya Selalu ahli selalu begitu ya? Iya, di Polda juga begitu, di ini Bareskrim juga begitu. Kalau boleh tahu ahli sosiologi itu ada berapa di Jakarta ini? Ada berapa orang? Ahli sosiologi dalam asosiasi sih nggak terlalu banyak ya, karena dia kan gini, sosiologi, kalau sosiologinya banyak sosiologinya, tapi sosiologi yang mengait dengan hukum itu yang nggak banyak. Iya. Itu, Iya. jadi di asosiasi di grup saya itu ya sekitar ya, berapa ya 30 nggak ada kok, tapi itu banyak kan masih belum doktor lah ya. Iyalah, iya. Yang sering masuk TV kan ahli yang saya lihat, yang lain jarang-jarang gitu loh. Saya pikir apa cuma satu? Iya. Banyak berarti ya? Ya sebenarnya banyak. Ya, tapi kan kalau TV itu kan kemampuan TV-nya. Iya. Jadi artinya karena dianggap saya punya kapasitas komunikasi. Oke. Sering dipanggil TV. Iya, sering dipanggil TV terus sering jadi narasumber di mana-mana. Sering. Makanya saya favorit saya juga oleh karena itu mumpung di sini saya banyak mau tanya. Karena saya dulu kan bukan mahasiswanya ahli, jadi mau tanya. Iya. Oke, ya. Tadi ahli mengatakan 2 orang saja berarti sudah terjadi keonaran. Iya. 2 orang. Karena pengertiannya kita interaksi, ilmunya interaksi. Iyalah. Jadi karena sosiologi gini, sosiologi itu pokoknya sosios dan logos. Sosios itu artinya teman. Jadi logos ilmu tentang berteman. Iya. Jadi namanya teman ya 2 orang, kalau Iya, satu iya, orang iya.
nggak bisa. Nah, sekarang kan kita persempit ahli. Ini kan sosiologi kaitan dengan hukum, Ya, bukan sosiologi di masyarakat. betul. Nah, kalau kaitan hukum kan ada nggak lebih spesifik lagi dibandingkan sosiologi secara umum. Kalau hanya 2 orang langsung terjadi keonaran, masuk penjara kita semua nanti. Karena kaitannya ini, Ya. dia jadi tersangka karena ahli mengatakan sudah memenuhi unsur keonaran. Ya, Ini yang terjadi. Hanya 2 orang. ya. Ya minimal pokoknya 2 orang, 2 Iyalah. orang. Kan kita kan komunikasi seperti saya dengan Pak pengacara ya. Ini kan kita komunikasi kan ini 2 orang. Kalau kita terjadi salah paham, kita ribut ya 2 orang. Nah kalau misalnya ada salah satu pihak yang dirugikan, nah itulah hukum muncul. Kalau enggak ya udah kita selesai, udah saling memahami ya udah. Enggak harus semuanya namanya keonaran. Jadi gini ahli. Ya, Ahli kan khusus kaitan mengenai perkara ini. ya. Ya, jadi kita jangan mencontohkan hal yang lain. Nanti nggak ada gunanya kita bersidang sampai 4:30 kan gitu. Ya, Ini kan ahli sudah disodorkan. ya, Ahli bilang karena dikeluarin ada komentar-komentar. ya. Apakah komentar itu harus oleh manusia atau oleh robot? Boleh dikatakan terjadi namanya onar. Jadi gini, kan sosiologi itu kan sosios dan logos. Tentu dia mengkajinya mengenai teman tentang orang, namanya manusia. Oke, stop di situ, manusia. Oke. Dari mana ahli tahu bahwa yang komentar itu manusia? Sementara ahli hanya melihat komentar, tidak tahu orangnya, ini dibikinan atau apa. Begini ya. Kalau ini kita kan ada manusia. Betul. Sementara ahli disodorkan, dari mana ahli tahu itu manusia? Sementara sekarang booster bukan ngajarin, itu robot aja. Nah, itu bagaimana ahli tahu yang komentar itu manusia yang minimum 2 tadi? Jadi gini, kalau komentar itu dalam sosiologi agama itu kan netizen. Nah netizen itu kan dipahami kalau kita memahaminya karena sejujurnya kan individu kan saya bilang tadi ada individu, ada kelompok, begitu. Itu dimaknai sebagai orang. Jadi kita pengertiannya dalam maknanya bahwa yang nulis itu robot penulis ini ya kita nggak sampai di situ, sampainya bahwa ini adalah dibuat oleh orang. Gitu, Oke, ya. Gitu lah, Mas. Sekarang saya membuat 2 komentar yang berbeda. Yang bikin saya juga. Ya. Apakah 2 orang juga? Ya kalau kita kan berdasarkan bukti yang tertulis. Makanya saya tanya, apakah ada kepastian yang membuat itu orangnya sama, orangnya berbeda oleh 1 orang atau apa? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, kenapa? Karena ini jadi tersangka. Karena pernyataan ahli tadi mengatakan asal ada 2 komentar, ada 2 orang, karena dikasih list ini nanti ahli saya bukain listnya ini, bahwa list ini apa? Sudah jadi onar. Ini yang saya mau tanya lebih dalam di hadapan yang mulia, supaya kami satu persepsi juga dengan jaksa. Ya. Kalau memang ini bikin onar ya penjarain aja. Iya. Tapi yang kami lihat kalau dengan pendapat ahli tersebut belum masuk. Bukan beda pendapat, ini saya bertanya. Betul. Apakah sekali lagi dengan hanya dikasih list yang kita tidak tahu ini orangnya 1 atau 2 atau lebih, dibuat oleh orang atau robot, bisa langsung dikatakan ini sudah terjadi keonaran terhadap yang dia punya tadi, tulisan maupun suara. Pak, gini. Jadi gini, Pak. Kita ada disebut nama-nama. Nama itu menurut pengertian sosiologi kan itu adalah orang. Bahwa itu orangnya, kalau misalnya saya bikin 2 atau 3, kita tidak sampai ke sana menuju sampai ke sana karena sifatnya hanya yang ada di dunia maya. Tadi kan sudah disinggung oleh Pak ini. Apakah kemudian di situ sebagai representasi ya dianggap itu sebagai representasi. Kita kan melihatnya secara yang ada di bukti situ. Bahwa itu ada di dalamnya itu ternyata orang lain yang menulis ini. Kita tidak punya kepentingan sampai ke sana, yang penting disodori itu. Makanya kan kita menyebutnya bukan keonaran dalam pengertian keonaran ini kan potensi. Cukup di situ ya. Jadi ahli tetap pada pendapatnya, tapi tidak bisa memuaskan kami karena kami tidak tahu siapa orangnya. Betul. Tapi bayangan saya tadi waktu memberikan pemahaman itu jelas orangnya. Ya. Kan kalau nggak suka melapor, mengadu. Ya. Apakah orangnya si Aulia Fahmi? Namanya?
Kan tadi kalau nggak suka kegaduhan kan ngelapor. Iya. Apakah yang namanya tadi Aulia Fahmi yang kasih komentar tadi? Saya nggak paham maksudnya. Tadi ahli bilang kalau ada 2 orang berinteraksi siapa yang rugi dia melapor. Ya kalau ada pihak yang dirugikan. Iyalah melapor. Ini. Ya tunggu dulu, saya ngikutin tadi ya. Jadi yang melapor itu yang dirugikan. Betul. Nah, sementara pelapor di sini namanya Aulia Fahmi. Apakah yang tadi berkomentar tadi Aulia Fahmi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Apakah yang berkomentar tadi adalah Muanas apa? Alaidit? Saya juga tidak tahu. Apakah yang berkomentar tadi namanya Husen apa? Husen Sahab? Bukan. Saya juga. Apakah yang berkomentar tadi namanya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Ya nggak tahu kita kalau soal itu orangnya, wujudnya si orangnya, karena kan kita namanya. Iya, saya tanya jawab aja. Nggak tahu. Ya saya jawab kan, makanya tidak tahu kalau orangnya si A si B-nya kan saya tidak tahu. Bukan, saya kan ngikutin yang ahli katakan tadi. ya. Sosiologi antara orang sama orang. Ya pokoknya ilmunya orang sama orang. Gitu. Oke, Sekarang dari mana tahu ini yang komentar ini orang dengan orang? kita hanya berdasarkan bukti itu. Bukti itu dianggap sebagai dalam dunia maya itu netizen itu ya orang. Gitu loh logikanya. Jadi kalau misalnya ini orangnya sopo, nah itu soal lain lagi nanti. Saya kaitkan lagi ahli katakan, Ya. dia harus melapor. Ya kalau misalnya ada pihak yang dirugikan, Ya, dalam interaksi melapor. Nah, Stop. Dalam berinteraksi ada yang dirugikan dia melapor. Ya. Maka saya tanya, apakah ini bukan ya? Ya saya tidak tahu itu yang melaporkan. Oke, Kalau siapa ini- namanya yang tempo hari ahli katakan itu? yang tempo hari yang maksudnya? Kan katanya lihat ada nama-nama. Itu nama-namanya siapa? Nama-nama di situ ada nama, bukan nama ininya, kita jangan disebutin. Ini loh nama-nama, ada komentar-komentar saja. Tapi saya tidak tahu bahwa namanya apa itu Anas Alaidit. Ya tahu di dokumen itu ada tulis nama. Tapi kan saya tidak memahami langsung pada yang bersangkutan. Tidak Karena memahami. Iya kan saya Oke, cukup. Udah, saya ganti lagi. Nggak tidak main, ngapain saya kejar kan? Iya. Oke. Iya. Selanjutnya, sewaktu diberikan, Ya. tadi pertanyaan. Tapi kalau dikasih lihat masih ingat nggak kira-kira? Apanya? BAP-nya. Sewaktu ini ada nggak gambar ini tempo hari? Ada dikasih gambar itu. Ingat, Iya, ingat. waktu dikasih gambar ini bunyi nggak? Hah? Bunyi nggak suaranya? Enggak bunyi. Kalau gambar enggak bunyi. Yang bunyi itu kok ada rekamannya. Rekaman. Oke. Ahli memberi keterangan terhadap gambar screenshot atau suara. Dua-duanya, screenshot sama suara. Oke. Ahli pernah tahu memberikan keterangan pendapat kalau yang diberikan tidak benar, hasilnya benar juga nggak kira-kira? Hasilnya apa? Yang diberikan, yang disodorkan ini tidak benar, rekayasa. Ya. Hasilnya jadi apa? Ya jadinya Pak ini enggak benar. Nggak benar kan? Iya. Di antara dua ini, yang ahli lihat yang kiri apa yang kanan? Langsung aja yang mulia ya. Oh, ke sana, ya. Berkatnya di halaman berapa ya? Halaman 29, tapi banyak deh yang 29 aja yang mulia ya. Ya. Ya, ahli lihat itu ya. Ya, ini juga saya ingat. Ini kalau dibuka, udah beli YouTube segala macam. Kan ahli bilang tadi buka ya, nanti kita buka. Gambarnya yang ini. Saya bisa tadi. Nanti, ya, berarti yang ahli yang disodorkan yang itu ya. YouTube-nya dibuka enggak? Kan. YouTube-nya dibuka Saya enggak? nggak mau tidak dikasih itu. Tidak dibuka YouTube-nya. Hanya disodori. Saudari ini sama apa rekaman ini. Enggak, saya kan Gambarnya ini. saya kan YouTube-nya dulu. YouTube-nya tidak dibuka. Saya tidak buka. Gambarnya ini. Iya, gambarnya itu. Bukannya ada tulisan. Bukan. Di sini tulisannya pokoknya Ini tulisannya membangun seperti ini. seperti itu ya. Iya. Kosong. Kalian aja yang lihat di depannya ini ya. Apa yang lihat? Ini Ya, ini saudari saya. Ini kan komentar-komentar. Itu aja. ahli apa? Bisa? Coba Pak. Maksudnya apa?
Apa itu? Waktu itu gede Pak. Ya karena kan kopi kan enggak, ini kan sudah di kopi, ini jadinya dibagi. Iya, kan berbesar besar. Kan tadi kan saya tanya kalau menurut ahli ya, saya menghargai ahli ini karena ahli itu kan ada. Yang diserahkan yang mana? Tadi yang ini ahli bilang. Terus sekarang ahli bilang bukan ini, gambarnya yang besar. Kan berbesar kan saya belum baca sebelumnya kan nggak mungkin. Maksudnya berbesar mungkin sananya. Ini sama. Iya, sama. Jadi tapi yang bisa saya karena salah itu kok tulisannya ini sekali. Berarti yang ahli baca dengan yang di BAP tidak sama. Dari mana tahu ahli bahwa itu sama? Saya asumsinya sama. Asumsinya sama. Iya, asumsi ya. Iya dong, karena kan asumsinya sama karena disodori ini sama. Kan nggak mungkin mencocok jasa cocokin ini. Wah, ini namanya ini. Begitu doang. Kan saya mau kepastian hukum. Ya, paham. Saya tak ahli sosiologi, tapi saya suka sosiologi juga nih. Iya. Tapi jangan gara-gara di laporan nanti ya. Terus yang di sini berarti berbeda dengan yang ahli market temporer. Iya, artinya bentuknya Yang isinya itu kan nggak tahu. Nah, kalau isinya yang dianggap sama karena urutnya kan sama, kalau fotokopian kan ini. Jangan ahli terlampau yakin. Ya kan berbeda. Ya, saya juga tidak ngadain artinya kalau tadi kami bilang ini, oke. Ini kan berbeda yang kami lihat sama yang di sini tidak sama. Kan itu betul alat ini ya. Ini asumsinya ya ini asumsi. Oke, yang mana komentar yang akan maksudkan tadi yang urutan keberapa? Yang tadi urutan keberapa? Iya, ini kan Ada yang mau difokus. Isinya maksudnya. isinya yang mana? Nah, ini tidak ada komentar, ini hanya judul. Cuman gak enak, tetap memanipulasi sama ini karena punya saya jangan maksud pinjam. Ya kan? Tadi dibilang sudah diatur, tidak sama. Ini hanya judul, tidak ada komentar. Nah, waktu yang dijaga ke saya, makanya kan saya bilang itu kan begini. Terus ada komentar-komentar di bawah. Itu dari bawah akhirnya di sini seperti ini ya itulah keadaan seperti ini. Bukan seperti apa saya kan nggak tahu ya, maksudnya saya kerjakan sesuai dengan ini kan sudah seperti itu dan jadi kan sudah diedit oleh Ya lah, inilah kan. ya dari fakta persidangan. Oh iya. Iya, jadi tidak. Terus, sorry. Di sini ini ada yang bukan tanggal 22 Mei 2020. Ada yang sebelumnya. Dia dianggap melakukan itu tanggal 21 ya. 18. Ada nanti tahun 99 juga ada. Dalam sidang sudah terbukti itu batu Syaulia segala macam. Jadi ini tidak semua yang kejadian setelah Iya. cerita lain. Iya. Tahu? Yang mana? Ada cerita-cerita yang di masa ini sebelumnya, pokoknya saya tahu hanya sebelumnya. Pokoknya saya ingat dia sudah sebelumnya ada pernyataan. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai ini. Saya cuma sebatas saya hanya mengatakan bahwa yang ada kebenaran yang ini baru. Jadi kalau yang sebelumnya saya kan saya anggap itu hanya komentar-komentar saja. Artinya komentar ya. Ya, jadi yang ini tidak semua. Ya tidak semua. Kaitan ini adalah materi yang lain ya, tahu ya. Tapi sekali lagi bahwa yang kami lihat itu ada komentar. Ya. Sementara ini adalah judul-judul saja. Beda ya. Kita kembali ke bawah. Ya. Tadi ahli mengatakan YouTube tidak dibuka. Ya. Kalau saya buka di sini nggak usah kan? Bisa. Ngapain kan? Itu suaranya bagaimana isi suaranya? Suaranya pokoknya menyatakan kepada
Presiden Joko Widodo ini gitu bahwa Oke, ya. saudara Jadi ahli tidak berbicara masalah YouTube, tapi menjelaskan masalah YouTube. Kenapa ahli mau? Jadi gini, apa YouTube itu kan bentuk, saya anggap itu bagian dari media, kan gitu. Walaupun saya tidak membuka secara ini, itu saya anggap itu media di dalam dunia maya, itu media salah satunya. Gitu loh, cara berpikirnya seperti itu. Ya karena Cara berpikir ahli waktu itu seperti itu. Iya, karena dalam posisi kan kita terdesak waktunya, ya sudah saya waktunya ini sampai malam saya ketik itu ya, saya sampaikan aja ini. Oh, jadi ahli kemarin buru-buru buatnya ini. Terdesak. Ya bukan buru-buru, tetapi memang karena kan waktunya kan didesak untuk mengerjakan dalam sampai sore sampai malam kan kita juga lelah juga kondisi ada kondisi Covid, saya juga ini kan. Kalau janji pikirannya kan pikiran yang disampaikan. Kalau misalnya dicari kelemahannya ya memang ya lemah ya disitulah adanya gitu ya. Saya kan hanya menerjemahkan yang saya terima saja. Oh, iya. Ya. Ya, jadi ahli tidak pernah buka YouTube, tapi ahli dikasih suara. Ya. Dari mana ahli tahu bahwa suara itu adalah sama dengan YouTube? Jadi gini, kembali ke Satu tadi gambar sudah saya katakan berbeda, ya. Gambar berbeda. Kalau YouTube-nya dia itu seperti ini. Kepentingan rakyat bangsa dan Ini yang negara. mulia sudah saya Yang setuju. lebih Ini ya. Tapi tidak pernah lihat ini hanya suara. kedaulatan negara Dari mana ahli tahu bahwa suara itu sementara YouTube-nya tidak pernah dibuka? ya saya berpikir itu tulisan yang disodorkan itu kan Enggak, sama. suara. Ya dengan suara itu kan sama. Tulisan yang disodorkan sama suara itu kan tak sodorkan sama. Memang saya kan tidak melihat wajahnya kan enggak. Oke, ahli mengatakan antara suara dan tulisan sama. Ya. Tulisan itu tidak sama dengan suara. Ini sudah jadi fakta persidangan. Contoh, suara mengatakan singa-singa, harimau-harimau dan seterusnya. Tulisan hanya singa. Tidak ada singa-singa. Dan ada sekitar 8 atau 7 yang tidak sama. Kalau sama itu kan persis. Kalau mirip bisa tidak pemahaman saya. Nah, secara sosiologi, itu kaliannya kan nggak sama aja boleh bilang sama. Kan kembali kan saya katakan tadi, saya itu kan bicaranya kan namanya ilmu itu kan asumsi. Ilmu itu kan juga boleh membuat hipotesis. Dianggap itu hipotesisnya sama. Gitu loh. Kalau kita mengatakan harus realnya seperti apa, ya itu tentu namanya juga BAP. Kita kan yang disodorin itu terus kita menerjemahkan itu didengar rekaman dengan yang tulisan. Iya, itu saja. Terus saya kan menganalisa sama. betul, ya sama. Terus saya diminta menganalisis dampaknya apa. Kan usulnya bicara apa, tidak bicara itu Saya lagi. dari situ saja. Jadi meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Jadi ahli mendengar suara dengan tulisan sama. Iya. Ya. Iya. Yang ahli dengar ada nggak penyebutan singa-singa, harimau-harimau maupun serigala-serigala? Enggak dengar. Hanya dengar harimau saja. Harimau, singa. Sering. Yang saya ingat itu. Iyalah, nggak apa-apa yang ini lah. Iya kan namanya Kalau kan yang juga nggak- kalau yang kayak gitu ngapain kita ini bicara? ya, namanya kita ahli kan cuma melihat secara. Oh, jadi ahli mendengar harimaunya satu kali yang suara ya. Satu kali. Singa satu kali ya. Semua. Nah, biar yang mulia nanti yang menilai. Kami kan hanya membuka saja. Ya. Terus ahli ada dikasih juga yang begini. Ada itu disodorin oleh penyidik. Ini. Ya, kayaknya. Apakah ahli melihat tadi tulisan yang dari sini atau kertas model lain lagi? Saya yang dilihat kan itu. Yang ini. Nah, yang itu. Yang Ada gini. gambarnya depan. Yalah, ininya depan. Depan. Tulisannya begini ya. Nah, yang gitu saja. Itu barang bukti ya? Ya. Itu barang buktinya ini yang saudara lihat yang ini. Iya, ini saya lihat seperti itu. Tunggu Jadi, dulu, kan- karena itu yang mulia kami tambahkan lagi. Itu tidur atau bangun yang kasih lihat? yang Saudara. Itu tidur, ini bangun. Kertasnya, landscape sama portrait. Beda. Yang di sana Yang dilihat makanya yang kasih lihat. panjang itu. Ini, manjang. ini berarti nggak sama. Nah itu. Yang ini. Manjang. Berdiri. Yang ini bukan. Bukan. Paling bentuknya manjang. Manjang. Karena kan apa namanya? Saya berpikirnya mau manjang mau ini Ini sama lihat. saja kan. Ini kan asumsinya
buktinya begitu namanya. Maksudnya yang realnya di badan stream yang panjang itu. Iya, yang ada panjangnya. Oh, itu. Ya, Yang seperti ini ya, tapi bukan ini. Seperti ini. Tapi bukan itu atau dia saya ngerti karena bentuknya itu Ah. seperti itu yang seperti ini loh. Bangun ya, bukan tidur. Kalau itu tidur namanya landscape ya. Itu kan cuma landscape sama ini saya juga bayangin Ya, saya udah ya, sampai ke ya. situ karena kan sudah seperti ini. Enggak, biar yang mulia aja yang menilai. Karena saya tanya mana yang dilihat, katanya yang begini. Sementara jadi barang bukti yang tidur. Alat bukti kan gitu. Nah, kalau isinya tadi kan ahli sudah mengatakan serigala 1 kali, singa 1 kali, sama dengan suara yang diperdengarkan. Itu jangan berubah lagi ya. Nah, sementara kalau kita putar nanti bilang harimau-harimau, serigala-serigala, menghindari. Habis itu para elit politik semua ada. Ya, berbeda. Bukan saya simpulkan berbeda ya. Nah, ini kan cerita persidangan. Selanjutnya ahli dikasih tahu oleh penyidik bahwa yang dilaporin oleh Aulia Fahmi dan kawan-kawan itu paragraf mana saja. Cuman itu apa semua yang kata kalimat itu aja disodorkan. Jadi dari pokoknya ini kan sekitar 4 detik kemarin ya kalau nggak salah. Ya itu pokoknya itu. Jadi semua. Disodorkan aja ini Bapak baca itu ya saya baca pelan ini. Jadi tidak pelan-pelan aja. Oh itu silakan. Jadi Karena yang saya tahu itu. Diperkecil aja. ya, sorry. Ya. Jadi tidak dikatakan paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf terakhir tidak, tapi semua. Dan ahli melihat keonaran itu berdasarkan isinya atau karena komentar. Melihat membaca isinya dibaca. Ya. Ya kan? Komentar ya dibaca komentarnya. Karena kan kita bicaranya kan hanya meaningnya kan, maknanya. Ini maknanya apa? Apakah mengandung apa yang kita unsur potensi keonaran? Kan gitu doang. Bukan ahli. Saya dari tadi awal tadi ahli katakan keonaran itu terjadi kalau ada komentar atau pertengkaran antara 2 orang. Ya. Sementara ahli kan membaca ini. Nah, keonaran tadi karena isinya yang ahli katakan atau karena komentar orang yang berbeda antara orang sama orang. Ya kok dua-duanya itu ya komentar orang yang berbeda itu komentar yang berbeda itu kan disebut komentar di komentarnya. Iyalah ya, Ya, karena itu aja. karena isi komentar Ya. makanya ahli katakan perbuatan dia membuat ini jadi onar kan Ya. begitu. Bukan isi tulisan bukan isi suaranya. Bukan Jadi isi suaranya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di suara ya apa orang nggak ada yang di ini Ya. cuma mendengarkan saja oh ya ini sudah. Jadi yang bermasalah karena ada komentar-komentar. Ya. Oke. Nah, jadi ada komentar yang mendukung, ada yang komentar a priori. Ya. Jadi ini telah terjadi keonaran di dunia maya namanya ya. Jadi, istilahnya pokoknya perdebatan. Iyalah, itu udah onar ya. Itu onaran. Ahli sebagai ahli sosiologi hukum, apakah juga mendalami mengenai Undang-Undang ITE maupun pasal 14, 15, Undang-Undang 146? Kalau mendalami secara ini nanti konteksnya pidana ya, itu pidana. Tapi kalau saya kan hanya diminta dibatasi pengertian dari itu apakah mengandung maknanya mengandung itu tidak mengandung keonaran. Kan 14 ayat 1 itu keonarannya dengan sengaja. Itu harus ada pembuktian onarnya. Seperti apa? Kalau onar dipahami ribut-ribut berarti ada ribut. Itu namanya sengajanya di situ. Makanya kalau kita bicara hukum loh, tapi nanti jadi saya bedain nih nanti beda ruang ilmunya. Tapi ini sekitar pengetahuan namanya. Nah yang kedua kalau yang ayat 2 itu potensi, maka ada kata dapat di situ. Dapat itu potensinya, maka hukumannya lebih ringan, cuma 3 tahun tuntutannya kan. Kalau yang di atas kan 10 tahun. Nah kalau yang pasal 15 itu cuman berita yang berlebihan atau berita yang dikurang-kurangi. Misalnya orang ngambil di online atau apa, di berita apa, di clickbait, kemudian itu dirubah-rubah. Nah itu kategorinya di yang 15. Gitu. Yang saya tahu. Nah, karena sudah masuk ke sana kita,
Yang ini masuk yang mana dia? Ini, kalau ini maksudnya saya masukkan di potensi. Yang 3 tahun. Hah? Yang 3 tahun. Iya, potensi. Karena kan onar. Jadi gini kan saya bilang tadi onar itu ada perdebatan. Nanti onar ada yang dipahami kekacauan, padahal kekacauan itu sebenarnya kakak dari keonaran. Kalau bahasa Suluki namanya perilaku anarkis, Pak Hakim. Jadi perilaku anarkis itu namanya kakaknya dari keonaran. Makanya di dalam penjelasan 14 ayat 1 itu kan dikatakan kekacauan itu di dalamnya juga keonaran kan gitu, artinya di situ ada naikan. Di atas itu sosiologi ada namanya anomi. Anomi itu situasi yang kacau balau, tidak ada aturan, orang seperti tahun 97 apa itu namanya. Karena kalau sudah ini bentuknya bukan anomi lagi, sudah seperti di Myanmar, nanti beda lagi. Iya. Ya. Itu hanya pengertian ininya. Jadi mundur sedikit, karena ahli kan artinya melebihi manusia biasa seperti kami. Ya, kami kan nggak ahli-ahli. Jadi pada waktu dibuat undang-undang ini tahun 46, apakah kalau tahu kan melebihin boleh, tapi kan berkaitan. Maksud dibuatnya pasal 14 dan pasal 15 sama seperti yang ahli berikan kalian hari ini. Pada waktu dibuat dulu sama seperti yang sekarang ini, kira-kira dulu maksudnya. Kalau konteksnya hanya karena beda ini kan, beda ruang dan waktu ya. Ya. Beda ruang dan waktu, dianggap sama. Sama. Jadi dulu juga pasal 14 itu kurang lebih seperti ini, siapa ngoceh dibikin ke 1 ya. kalau terjadi, kalau potensi 14 ayat 2 gitu. Kalau hanya kutip-kutip dari orang 15. Oke. Dulu kan belum ada undang-undang ITE ya. Nah, ini kaitan sama ITE. Nah, apakah sewaktu ahli diberikan kertas yang biru tadi maupun suara yang katanya isi sama dengan kertas biru, itu dikatakan siapa yang mempublish? Memasukkan ke internet. Tadi kan ahli bilang memasukkan ke internet kan? Nah, itu disebut siapa yang memasukkan ke internet? Nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan ya. Jadi kalau itu kan kontennya jadi ada unsur menyebarkan kan ya, menyebarkan dan diakses itu. Jadi saya tidak sampai di situ. Jadi tidak dijelaskan siapa yang masuk ke dalam internet. Ya. Sementara ahli katakan ini harus dimasukkan ke dalam internet. Iya, data itu kan ada di internet. Namanya jika disodori berupa ini kan. Tunggu dulu. Jangan kita ke kesimpulan, nanti ahlinya terlampau melebihin daripada yang kami harapkan. Tidak disebutkan siapa yang masuk ke internet. Padahal ahli katakan tadi harus masuk ke dalam internet. Ya. Masuk ke internet ini hanya opini atau asumsi daripada ahli, bukan berdasarkan fakta yang diberikan oleh penyidik. Begini, kan kita itu kan konteksnya kan dunia maya, ya kan dunia maya. Ya namanya dunia maya itu mesti ada orang yang memposting, kan itu masuk di situ dimasukkan. Ya. Logikanya begitu. Ya. Logika. Ya logikanya seperti itu. Nah saya tidak diberitahu siapa yang memposting itu, apakah betul Pak baca peraturan betul yang memasukkan atau tidak, saya tidak dikasih tahu apapun. Jadi saya hanya disodori ini loh, ada kasus seperti ini, itu saja Pak. Jadi bagi ahli sosiologi Ya. tidak penting siapa yang upload, tidak penting. Ya tidak penting. Yang penting dikasih suara, dikasih kertas sudah bisa. Bisa itu sudah bukti bahwa itu ada interaksi, kan kita bicara cuma interaksi. Interaksi saja. Interaksi. Apakah itu dari internet sebenarnya apa tidak, itu tidak penting ya. Iya, tidak sampai ke sana. Tidak penting ya. Oke. Kembali ke pasal 14 dan 15 tadi. Apakah pernyataan-pernyataan tadi kalau tidak dipublish, tidak disampaikan kepada orang lain, bisa berlaku? Kalau di dalam sosiologi kan ini, kalau itu tidak disampaikan, tidak ada interaksi kan, ya enggak ini kan sendiri. Jadi kalau misalnya enggak dipublish, berarti kan hanya untuk konsumsi di sendiri ya. Apakah ya bukan sosiologi. Apakah ahli bisa berpendapat seperti itu karena adanya komentar-komentar tadi?
bahwa tahu ini dari internet, kena komentar-komentar. Iya. Karena ada komentar-komentar, Komentar itu. maka ahli menaruh dalam asumsinya bahwa yang suara ini maupun kertas ini adalah dari dunia maya, begitu ya? Iya. Bukan berdasarkan suara, bukan berdasarkan kertas bisa menyatakan di dunia maya, tapi karena adanya komentar. Iya, karena kan namanya suka, kita kan ahli komentar. Itu kan sudah biasa kita menangani seperti itu. Kalau ini ya otomatis saya simpulkan ini dari dunia maya itu. Oke. Di sini ada nomor 15. Ini sampling aja saya. Udah setengah 4 lagi, tinggal 1 jam. Jadi nomor 15 dibuat pertanyaan kepada ahli. Ya. Nomor 15 ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini ahli. Dijelaskan kepada ahli bahwa saat ini penyidik di Titpitser sedang melakukan penyidikan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara melalui media sosial dan atau dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong hoaks dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan kabar yang berkelebihan atau tidak lengkap yang mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 45A ayat 2. Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 14 ayat 1, 2, pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 146 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 207 KUHP. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB dan seterusnya tanggal 22 Mei 2020 melalui media sosial dan di dalam media elektronik online yang disampaikan pelapor dan saksi sebagaimana berikut. Ini pertanyaan nomor 15. Saya mau melihat jawaban nomor 15. Berdasarkan kronologis kejadian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa link HTTP, indeks dan seterusnya yang di dalam link tersebut terdapat informasi dengan judul berita, surat terbuka dan seterusnya. Apakah ahli membuka link ini? Membuka, waktu itu membuka, cuman karena terbatas saya sampai pokoknya saya buka isinya ini itu aja. Jadi yang dibuka link yang ini tadi dibuka. Iya, link itu dibuka. Dibuka. Nah, dibuka linknya sama gitu. Karena kan kita pokoknya saya lihat ini ada terus saya jawab. Nah, jadi berdasarkan link tersebut, ahli hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat tersangka sebagai berikut. Kok ahli tahu dia tersangka? Apanya? Dia jadi tersangka kok ahli tahu? Sebenarnya pelaku. Ya saya anggapkan kan itu asumsinya. Karena jadi pada tersangka. tanggal ini dia baru tanggal 26 itu tersangka. Karena ahli yang ngomong maka dia jadi tersangka. Karena berdasarkan pendapat ahli, minimal 2 alat bukti termasuk pendapat ahli. Kok di sini sudah bilang tersangka? Jadi gini, saya berpikir itu ini sebenarnya bahasanya itu pelaku, cuman kita anggap seperti tersangka karena kan pikirannya pikiran seperti masa kita mau ngomongin terdakwa ya mungkin kan asumsinya kan seperti itu. Jadi itu dalam pengertian kita sosiologi hukum namanya hukum ya isinya terdakwa tersangka. Kalau bahasa sosiologi malah pelaku sebenarnya. Surat panggilannya masih ada, coba kasih lihat. Nggak ada lagi. Di situ jelas disebut untuk pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Masih ingat? Kita penyidikan. Penyidikan. Disebut di situ nama tersangka? Belum, cuma disebut sebagai ini. Terlapor. Terlapor namanya ini. Nah di sini ahli mengatakan ini tadi tersangka, ya. Ini biar ahli bukan berarti ya kita agak janggal juga ya. 1. Di tengah pandemi COVID-19 saya melihat tata kelola, ini kan statement dia. Ini ahli ambil dari link ini tadi. Ya. Ambil ya. Nah ini ahli membelahnya menjadi 9. Benar, masih ingat?
Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu ahli mengatakan poin 1. Saya Ruslan Buton mewakili seluruh warga negara Indonesia yang secara prihatin dan seterusnya. Poin 2, Saudara Joko Widodo. Namun bukan menjadi sebuah rencana. Pernyataan ini jelas mempengaruhi. Nah, jadi kalau ini ahli sesuai dengan laporan hanya 2 poin. Yang ahli memberikan penilaian, tidak semua isi ini. Ya, jadi kami jadi meluruskan jadinya. Jadi ahli hanya punya tugas, punya order hanya untuk 2 poin. Poin 1 saya Ruslan Buton, poin 2 Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa begini, hanya itu. Dari mana ahli tahu poin ini? Sementara dari tadi ahli katakan tidak ada poin-poin. Kok bisa ini jadi tertulis? Kan awal saya tanya tadi kan, mana yang kita lupa? Itu repotnya kalau sudah lama kan gitu. Jadi yang saya ingat itu ya poin-poin itu kan menggambarkan 1, 2 itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau saya kan orang dulu berpikir ini taksonomi untuk memudahkan saja dalam hal ini. Kalau kemudian ini sama enggak sama ininya ya saya bukan. Tapi semuanya itu diperlihatkan. Iya, diperlihatkan gitu saja. Jadi saya potensi kan ya namanya kita kan terbatas waktunya untuk menjawab, kemudian ini ya dijawab sebagaimana yang saya tahu itu saja. Jadi kalau misalnya sampai betul ya sudah sesuai batas ilmu saya ya sampai situ lah Pak, pokoknya batasnya. Iya, kami tahu batasnya. Makanya tadi ahli katakan semua memberikan pendapatnya. Mana yang tadi hoak entah apa segala, ternyata dari awal memang dilaporkan hanya 2 hal dari isi tadi, tidak semua. Ya, jadi sekarang kita dalamin. Pertanyaan ini jelas mempengaruhi perilaku dan sikap individu atau kelompok yang memicu terjadinya situasi onar di masyarakat Majemuk Indonesia. Secara substansial, kalimat-kalimat dalam surat maupun video yang diunggah di YouTube mengandung unsur permusuhan. Ini ahli mengatakan secara substansial kalimat-kalimat dalam surat maupun video yang diunggah. Padahal ahli tadi di sini berbicara untuk indeks ID. Bagaimana saksi bisa bicara YouTube sementara saksi masih memberikan penjelasan yang ini? Bagaimana ini? Saksi tahu pula diunggah dari video, sementara saksi tidak ada mengunggah. Yang diunggah di YouTube. Dari mana ahli bisa tahu itu? Dari dominan yang disodorkan itu Pak. Jadi saya hanya menjawabkan sesuai penyidik menyodorkan. Ya saya jawab itu, ini loh seperti ini. Ya, saya jawab ini. Ya, iya, sebenarnya itu saja. Jadi kalau misalnya yang lain-lain saya tidak tahu karena mungkin Barifin hanya melihatnya keahlian saudara saja menjelaskan ini. Ya, saya jelaskan aja menurut pengetahuan saya itu. Sebentar ahli. Tidak, ya. Di sini ahli bahwa link HTTP indeks dan seterusnya ini bukan YouTube. Kalau YouTube www.youtube dan seterusnya. Jadi ahli dalam rangka menerangkan ini. Kenapa ini ada penyeludupan mengenai mana tadi ini? Halaman 34. Dalam surat maupun video yang diunggah di YouTube mengandung unsur permusuhan. Padahal ahli belum sampai untuk menjelaskan yang dari YouTube. Jadi gini, saya makanya saya ngaku saya itu pribadi saya tidak menolak. Saya hanya disodori, ini loh. Gitu. Ya, saya anggap itu ada, kan saya berbicara minim ilmu pengetahuan saya, namanya ilmu pengetahuan. Saya anggap itu ada pengumuman gitu loh. Kalau itu kemudian dianggap saudara, oh ini bagaimana ya saya jalankan itu mampunya gitu loh. Jadi di YouTube tadi, tahunya YouTube itu setelah ahli mengisi apa sebelum mengisi? Tadi kan katanya disodorkan pertanyaan, habis itu isi. Iya. Jadi kan gini, kan kita prosesnya itu kan 2 hal itu. Jadi ini kita sodorin, dikasih pertanyaan, terus kita jawab. Nah, udah begitu saya kembalikan ke sana, benar gak ininya ini? Terus oh ini belum, balik lagi. Terus saya ini kan lagi, oh ini kurang ini, gitu aja Pak. Jadi masuknya kata-kata YouTube ini pada tahap yang mana?
tahap keduanya. Yang kedua, yang pertama belum ada. Belum ada. Jadi disuruh penyidik tambah gitu. Apanya? Tambah masalah YouTube kata penyidik di sini. Iya, ditambahin kalau ini ada YouTube yang nantinya jadi fungsinya disodorin ya suruh Ya, selesai enggak. situ. Jadi ini penyidik yang suruh tambah. Iya. Padahal ahli belum sampai tahap untuk bicara YouTube. Di sini masih bicara masalah indeks. Kenapa ahli mau? Jadi gini. Kan jadi keahliannya jadi Kan gini Pak, kalau pilihannya beda. lah. Jadi kan, pendapat Bapak aja. iya saya pendapat saya, ya kata bilang ini. Jadi ini pendapat saya. Jadi saya berpendapat itu disodorkan itu sebagai buktinya itu. Ya saya jawab seperti itu, kembali lagi dikoreksi lagi, balik lagi ininya ini sampai sudah dianggap selesai. Nah, saya tanda tangan sudah seperti itu, bahwa akhirnya kemudian Kronologisnya seperti itu. iya kronologinya seperti itu Pak Hakim. Jadi saya nggak mengerti sampai kemudian betul ininya ini kok ini nggak cocok sama ini nggak ini ya bukan kewenangan saya kan ahli cuma disodorkan yang salah. Ya. Jadi itu yang biar jadi fakta. Jadi ahli di sini berbicara hanya mengenai indeks co-ID. Ini saya bolak-balik. Padahal kalau YouTube ini ada lagi linknya www, YouTube dan seterusnya. Bagaimana ahli memberikan pendapat keahliannya yang tidak menjadi title daripada penjelasan. Ini kan bahwa link ini ya terdapat informasi. Tapi di sini ahli sampai kebablasan menjelaskan masalah YouTube. Itu kan berbeda. Ya karena disodorin katanya itu Pak. Jadi ini loh kata itu ya. Saya jawablah seperti pengetahuan saya. Gitu. Oh, jadi ahli biasa begitu ya ditambah-tambahin boleh ya? Ditambahkan boleh. Namanya kita ahli kan disodorin lagi Pak. Ini begini ini ya sudah. Karena kan ini lupa Pak. Kadang-kadang sampai suruh Bapak tunggu dulu. Nanti saya ini ada ini. Sekarang nungguin sampai ini baru dibaca lagi. Memang prosedurnya nggak seperti yang dibayangkan mulus lancar juga enggak ya. Saya kan nggak mungkin itu saya ungkap karena itu sifatnya ini kan internal penyidik ya. Jadi saya bersikap menghormati. Enggak, terbuka aja dalam persidangan. Bagaimana sebenarnya? Kalau selesai terbuka, udah saya tutup dan pulang kita. Jelasin aja. Tugas kami pengacara kan itu. Nah iya, ya saya menjelaskan sebagai yang saya sampaikan itu. Jadi isi ini tidak sekonyol semuanya keinginan ahli. Ada keinginan penyidik harus ditaruh dalam. Berarti kan begitu. Bukan begitu. Ya keinginan. Ya saya yang menjawab bahwa tapi penyidik menyodorkan nih loh. Begitu. Bapak kan apa komentar, Pak? Bukan lebar jadi udah Bapak jawab ya sudah. Nah, itu pendapat Bapak. Jadi pendapat ahli bisa bertambah, bisa berkurang karena ada permintaan. Ya bisa saja. Sekarang saya minta. Bisa berubah ya? Enggak mau. Saya kan anunya penyidik kok gimana sampai pengacara. Oh, nggak mau. Iya, dong lainnya. Nanti suatu saat Saya kan begitu. Oke, ya nggak apa-apa, kan kami yang menilai. Nomor 16, terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap pembuat surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo dan rekaman suara terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Halaman ini yang mulia 38 yang mulia. Nomor 16. Atas nama Ruslan Beton yaitu pasal 28 ayat 2 dan seterusnya. A. Mohon jelaskan oleh ahli apa yang dimaksud dengan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan sara menurut ilmu sosiologi. Coba apa? Ini kan apa? Ini saya bandingkan nanti masih sama nggak dengan omongannya? Coba. Ya pokoknya individu itu kan perorangan orang. Ini individu itu dalam sosiologi pengertiannya individu dan individu. Ada individu itu ada dua istilah. Jadi yang satu itu individere itu antara jiwa raga. Nah, kemudian yang satu adalah individu. Maksudnya adalah apa? Individu itu tidak lepas dari individu yang lain. Tuh. Jadi pengertian individu itu tidak satu, tapi pengertiannya adalah jiwa dan raga itu satu, tapi juga dia punya apa namanya individu, sifat sosialnya. Jadi itu yang disebut individu. Itu memang istilahnya di situ seperti itu, istilah di pasal 28 individu. Oh, jadi ahli ini bukan menjelaskan
makna daripada keahliannya terkait dengan ini ya, keterangan tadi ini. Jadi ahli ini memberikan keterangan penjelasan keahlian terhadap isi pasal ya. Iya. Isi pasal, bukan ini ya. Oke. B. Dan mohon jelaskan apakah menurut ahli perbuatan surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo dan rekaman suara dan seterusnya atas nama Ruslan Boton telah dapat diartikan dengan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau golongan karena dampak dari pemberitaan dari media massa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya bacakan atau ahli yang menerangkan sama apa enggak? Ini sudah itu jawabannya itu seperti itu. Enggak, ini pertanyaan. Iya. Jawaban ahli apa? Saya mau dengar sama enggak dengan yang tertulis? Ya, jawabannya sebenarnya dia di situ kan ada ya bahwa ini apa namanya termasuk. Oke ya, saya menyimpang sedikit tapi berrelevan. Di sini dikatakan dari media massa. Apakah ahli jadi uji bukan? Di Republik ini ada undang-undang pers namanya. Kalau udah bicara media massa, itu kewenangan ada di mana? Apakah ahli ini dalam memberikan pendapatnya karena ada permintaan Dewan Pers atau polisi? Saya diberikan untuk polisi. Jadi penyidik seperti itu. Iyalah, apakah dengan tidak ada kewenangan dari yang meminta ahli, padahal ahli tahu hukum kan, bahwa yang punya kewenangan Dewan Pers memberikan keterangan juga kaliannya, paling nggak relevan ini. Ini kan cuma pendapat, itu kan saya pendapat kan menjawab seperti itu. Ada seperti makanya di dalam media massa ya saya dengerin, oh ini dunia massa, media massa ada pak, ini sudah satu-satu di situ gitu loh. Kalau misalnya secara prosedur undang-undangnya ya itu Dewan Pers. Dewan Pers ya. Jadi pendapatnya harusnya kalau yang manggil Dewan Pers, karena udah jelas media massa. Saya mau tanya, apakah ahli itu harus sesuai dengan kemauan penyidik selalu? Kalau nggak sesuai kan boleh bilang, oh ini nggak bisa, ini bukan kewenangan Anda. Kan bisa harusnya, udah tahu ini media massa. Ini ya, kalau dalam memberikan ini pengetahuan saya, kita apa si penyidik menyampaikan, ya saya jawab. Penyidik menyampaikan, ya saya jawab begitu. Tetapi memang di dalam prosedur itu kan saya bilang, namanya juga dari siang sampai malam harus menjawab itu semua bolak-balik. Enggak, ahli enggak dari siang. Tadi jamnya enggak dari siang. Enggak kan sampainya kan jam 11 malam. Iya. Sampai malamnya. Ya kan datangnya kan siang. Pagi jam 10 kalau nggak salah. Jam 13 sudah sore. Iya, sampai sore sampai malam kan ngerjain. Makanya ngerjain itu kan bolak-balik karena ya nunggu juga Pak, nunggu lagi ya saya suruh nunggu. Oh, gitu ya. Loh, Pak. Oh, jadi ini tidak terpikirkan akan ditanya pengacara bahwa media massa dipersoalkan, nggak terpikir. Nggak sampai di situ. Nggak terpikir kemarin ya. Terpikir seperti itu. Nah, jadi dengan kami katakan seperti ini bagaimana, Ali? Apanya? Kalaulah tempo hari Ali ngeh bahwa ini kaitan media massa, apakah tidak berbicara kepada penyidik? Penyidik, ini tidak ada persoalan. Karena ini undang-undang pers. Ya, saya berpikirnya pada tataran sosiologis ya. Jadi berpikirnya kalau itu sudah disodorkan sebuah itu dan interaksinya ada, ya sudah saya jawab itu. Kalau misalnya kita berdua mengait undang-undang pers, undang-undang ini, saya belum sampai terpikir ke situ karena pikirannya konsentrasi menjawab itu, ya kan ditanyakan menjawab kan gitu. Oh, begitu ya. Oke, ya. Ini jawabannya, iya. Perbuatan tersangka dalam surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Joko Widodo dan rekaman suara surat terbuka untuk Bapak Widodo dapat dimaknai sebagai tindakan komunikasi atau interaksi sosial yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan antar kelompok tertentu yang terdapat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kalimat dalam surat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kalimat dalam surat terbuka untuk Bapak Insinyur Joko Widodo maupun video yang diunggah di YouTube, ya. 1. Di tengah pandemi COVID-19 saya melihat tata kelola berbangsa, bermakna dan seterusnya. Di sini saya tidak akan memaparkan dan seterusnya. Nah, tadi kan ahli hanya dimintain oleh penyidik hanya
poin 1 dan poin 2. Pelapor dirugikan hanya karena poin 1 dan poin 2 dan tidak yang lain. Apakah saksi tahu itu? Baru tahu sekarang. Tahu pokoknya dimintain pendapat sesuai dari pertanyaan saya jawab, sesuai pertanyaan saya jawab. Iyalah, kan awalnya poin 1 poin 2. Di sini ahli mengomentarin semua kan begitu. Iya, karena sesuai dari pertanyaan itu ya suruh jawab, saya jawab. Oke. Mungkin maksud penyidik kan ingin tahu juga pendapat saya seperti apa kan dari situ begitu, Pak. Oke. Di sini ahli mengatakan ya perbuatan tersangka dan seterusnya itu hoak. Saya ambil sampel 2 saja. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Itu hoak itu. Iya, kalau maknanya ya itu dianggap sebagai bohong. Maknanya bohong. Ya. Kalau nggak bohong tuh bagaimana? Iya, kalau Kan saya cari riset kebalikannya. Ini kan maknanya bohong. Kalau nggak bohong gimana harusnya kalimatnya? ya kalau nggak bohong ya menyatakan bahwa apa yang disampaikan kepada Pak Joko Widodo itu sesuatu yang dianggap kebenaran masyarakat. Di sini saya ulang ya, yang ini yang bohong kan. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Bohong. Iya, karena itu dianggap kebijakan. Iyalah ini bohong. Ya, Kalau nggak bohongnya bagaimana? Iya, tidak bohongnya itu ya dia menjelaskan bahwa kebijakannya sudah sesuai dengan yang ada sekarang, yang artinya masyarakat mendukung itu. Itu baru tidak bohong. Kalau ini bohong. Ya, saya anggap itu bohong. Meaning maknanya itu ya. Asumsi saya gitu. Ilmunya saya. Ya, pendapat saya. Apa alat ukur ahli bahwa merugikan rakyat, bangsa dan negara? Apa alat ukurnya bahwa ini tidak merugikan rakyat, bangsa dan negara? Kan masih ada alat ukur. Ya, kalau kita mau bicara alat ukur, tentu harusnya ada kan merugikan pada negara. Maksud saya adalah kita kan mengatakan bahwa ini kebijakan saudara itu merugikan masyarakat. Padahal kan kita lihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi saat itu bukan sekarang. Saat itu saya anggap itu tidak ada gitu loh, tidak ada yang merugikan masyarakat gitu. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan beliau dalam hal entah memberikan bansos lah, penanganan COVID lah, itu saya anggap sudah sesuai dengan ini pilihan daripada kebijakan pemerintah. Oh itu. Asumsinya. Itu hanya ahli sendiri atau memang semua orang berpikir seperti ahli? Ya kan sebagai seorang ahli saya melihat, membaca, mengamati situasi yang terjadi gitu kan, yang ahli mengamati ya, hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan terus saya berpendapat seperti itu. Gitu. Berapa banyak yang ahli amati? Apanya? Yang ahli amati berapa banyak dari Sabang sampai Merauke? Apa tetangga kiri kanan memang daerah elit, daerah ini kan pengaruh juga. Wah, kalau sampai di situ bukan. Lah bagi kami penting. Satu lagi. Nanti saya menjelaskan tentang kebijakan publik jadi. Lah. Jadi intinya ya pokoknya itu saya anggap asumsinya saya. Karena gini ahli itu kan ahlinya sosiologi. Iya. Sementara yang ahli katakan tadi masuk sosiologi bukan? Masuk. Mau bilang ini bohong tidak bohong? Apanya? Mau mengatakan ini bohong tidak bohong? Itu keahlian daripada ahli bukan? Itu kan pendapat saya. Kalau mana ini ya hakim lah yang punya ini. Nah, Bukan. saya kan dimintain pendapat. Ahli kan dipanggil untuk menjelaskan keahliannya. Betul. Ngapain ngomong yang bukan ahlinya? Loh, kok bukan ahlinya saya? Lah kan bukan ahlinya untuk menyatakan ini bohong tidak bohong. Itu kan orang lain lagi. Anda nggak putus pengadilan yang mengatakan bahwa ini bohong. Saya juga kalau bela, kalau nggak bisa bela ya mundur saya. Itu pendapatnya berdasarkan ilmu yang dikuasai. Iya. Iya ilmu yang dikuasain. Tapi ahli di sini kan dihadirkan sosiologi apa tadi? Sosiologi hukum. Nah, saya aja pengacara nggak boleh pendapat. Nah ahli di sini memberikan pendapat yang tidak keahliannya,
Tadi kan jelas di awal tadi waktu Pak Jaksa nanya. Saya nggak paham, saudara kan akan mengatakan saudara itu tidak ahli, Anda tidak. Oh, paham. enggak. Saya ngerti itu, tapi saya nggak punya pendapat bahwa pendapat saya itu titik yang saya sampaikan. Kan? Kalau penasihat hukum berbeda dengan ahli, ya nggak apa-apa. Kan Jadi pendapatnya harus kita. Jadi ahli tolong dicabut. Saya nggak ada bilang ahli tidak ahli. Saya bilang ahli. Tapi untuk ini bilang bohong tidak bohong itu bukan ahli. Bukan ahli punya ilmu ini. Kecuali tadi tukang survei udah survei memang itu cari makannya. Ya kalau mau kayak gitu ya saudara panggil aja ahli survei ini ada nggak perkembangan itu ahlinya ini bukan kewenangan saya lagi. Tapi Bukan. itu kan pengetahuan saya jawab seperti itu. Ya kalau ya saya memahami saudara di posisi saudara saya juga paham namanya ini, tapi saya tidak pada titik itu saja. Pernyataan Bapak udah. Ya sudah itu. Jadi jangan nyambung lagi ke mereka. Ya, terus Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Ini apa? Bohong lagi? Iya. Yang benarnya bagaimana? Yang benarnya tidak harus menyatakan mundur. Oke. Apakah Pak Joko Widodo itu tidak akan pernah mundur? Terus di atas? Apakah ada dia bilang besok harus mundur? Hari ini setelah saya ucapkan? Ada nggak? Di dalam kalimat itu? Nggak ada kan? Kan pasti mundur. Kenapa ahli tidak berpikir begitu? Karena tidak lokus atau tempus nggak pas? Lah bukan mengarahkan. Karena bukan kaliannya. Kalau tadi masalah tadi ada dua berkomentar bahwa ini kan saya nggak intervensi, saya hanya tanya ini untuk orang atau untuk apa. Kalau ini ada. Jadi itu sebenarnya ya jawaban saya itu ya jawabannya Iya. itu. Tetapi intinya sebenarnya yang Anda tanyakan sebenarnya mengait juga dengan bahasa itu kan mengenai kan itu. Tapi saya memahami meaning dalam ilmu sosiologi itu kan interaksi itu. Jadi saya anggap itu sebagai ini pengetahuan saya seperti itu. Ya, jadi ini ahli bahasa seharusnya. Ya ahli bahasa itu yang menjelaskan. Udah itu aja, kalau dari tadi ngomong gitu, saya lanjut. Oke. Nomor 17. Terkait dengan pasal yang disangkakan terhadap surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Joko Widodo dan rekaman suara surat terbuka untuk Bapak Insinyur H. Widodo. Jadi ahli ini menerangkan YouTube atau rekaman suara. Kalau tadi kan sudah jelaskan, saya itu kan software bikin ya YouTube yang ini. Tapi kan saya bilang itu kan saya memang nggak buka. Saya katakan saya nggak buka, kecuali saya buka sendiri nggak. Tapi disodorkan ini loh, seperti ini. Ya itulah adanya. Terus saya jawab itu sebagaimana yang disodorkan. Oke, Itu sekarang saja. tolong kita nggak bawa laptop ya rekaman suaranya. Karena rekaman suaranya yang ahli dengar singanya hanya satu kali. Mana tahu berbeda kan kita nggak tahu juga. Gimana yang mulia? Kami karena ini bagi kami penting. Kalau YouTube tadi katanya langsung kubuka yang sini. Karena rekaman suara sama tidak rekaman suara. Kalau tadi gambar udah beda. Sekarang rekaman suaranya sama nggak dengan yang jadi alat bukti sama yang ahli. Tapi intinya saudara mendengar apa tadi? Satu kali ya. Iya satu kali kan saya sampaikan, makanya saya bilang satu kali yang saya dengar itu. Kalau itu fokusnya gitu. Iya. Karena kan kalau ini kan sudah tadi langsung jelas yang mulia beda. Nah, sekarang alat bukti yang di sini sudah berkali-kali kita dengar adalah singa-singa, harimau-harimau dan seterusnya. Memang ada yang tadi satu kali singa rekaman pertama yang diambil suara dia. Nah, tapi sampel suara yang mulia.
Kita sudah dengar di sini. Nah, kasihan pula ahli ini kan kalau bukan kasihan apa bukan. Ya, saya menghargai keahliannya. Ini anak saya. Nah, jadi saya menghargai ahli. Jadi Ya, saya sampaikan bahwa supaya saya ahli juga ya. Saya hanya menjawab sesuai yang disebutkan saja. Karena suara yang terjadi tidak seperti itu masalahnya. Itu adalah lain kan. Saya sebagai pengacara ya harus di sana lah. Gimana dibutuhkan itu? Iya yang mulia. Kalau gitu, gimana penuntut umum? Ini tidak cukup ini. Masih konteksnya pemeriksaan lagi dibandingkan dengan apa yang disampaikan tadi. Maunya begitu. Kapan bisa buka? Jadi setiap sidang sebenarnya ini kan masih dalam pemeriksaan saksi, ahli, diperlukan itu pemutaran namun itu adalah dasarnya kita. Tapi kan saksi yang lain. Iya, jadi sebaiknya setiap sidang dibawa itu, gitu ya. Jadi bagaimana mau kita pending nih persen? Siap yang mulia karena berkali-kali nanti ini terus. Oke. Kalau begitu ahli diharapkan datang lagi pada persidangan yang akan datang karena ada yang mau dikonfirmasi mengenai pendapat Anda, gitu ya. Ini dia keluar lagi terus. Keluar lagi Jadi sama kita suara. pending untuk pemeriksaan pada persidangan Kamis depan, ya. Mau waktu yang boleh kalau berkenan rencana kami sekalian hadirkan ahli bahasa. Kalian. Iya, jadi kita waktu Karena gini Pak, ini kami pagi perkara fikih Pak, itu minta waktu juga. Kamis pagi itu kami fikih, termasuk dulu. Nah, Dia tengok. itu masalahnya. Nah, kalau masuk dari bawah langsung ke bawah, ini ahli satu aja masih kalau di bawah ahli bahasa, wah, nanti bisa ada yang kebetulan ahli bahasa juga bisanya 2 minggu lagi yang mulia. 2 minggu. Iya. 2 minggu kan Ini kan 1 minggu. ini kan seminggu Pak. Kalau 2 minggu itu berarti minggu berikutnya Ya. masih nyampe itu. Ini minggu berikutnya kan masih depan. Iya kan? Besok 11. Melanjutkan saja ini ya. Iya. Iya. Ya. Kalau lama nanti Pak berjam-jam. Lu lagi pikir itu kan pasti juga. Ya. Ngomong apa? Gitu ya Pak Rubus ya. Jadi kita bertemu lagi hari 2 minggu lagi. Kamis tanggal 11. Gitu Pak ya. Bapak bisa dulu belakang. Bukan gugus Terima Pak. kasih belakang. Ya, belakang. Ya. Tidak. Ya. Tidak ada harus selalu silakan duduk di sana. Baik, pada urusan betul ya karena sakit ahli tadi Dr. Rubus belum tuntas diperiksa, maka dilanjutkan pemeriksaannya pada hari Kamis depan 11 Februari 2020. Nah, ya jangan diingat pada saat jangan ditinggal ini. Ya. Alat putar itu. Iya, siap. Ya. KTP. Suara, KTP dia. gambar, ya. KTP. Itu kan harus ada alatnya kan. Iya. Sebelum itu ada yang menyampaikan karena awal penonton dari Presepku. Iya yang mulia. Jadi kami ini banyak minta aja sama yang mulia. Jadi yang bersangkutan ini identitasnya kalau di luar kan diperlukan yang mulia KTP-nya. Sementara KTP-nya kan di sini disita yang mulia. Jadi kalau kena razia nanti dia nggak punya KTP, sementara dia masih dalam masa penangguhan, nanti jadi
Masalah lagi yang mulia nggak bawa KTP yang Tidak mulia. ada kartu yang lain. Dia SIM sudah mati. Punya SIM. Sudah mati yang mulia. Yang lain nggak Nggak ada. Ada. Tidak ada. Malah saya pinjamin kartu advokat saya untuk kemana-mana yang mulia. Disita yang mulia, KTP-nya yang mulia. Nah, jadi kan kalau kena razia apa, justisila apa namanya itu? Korelasinya itu kan. Ya biar dua lebih. Baik, tapi kami ada sebelum menjawab itu. Siap yang mulia. Kemarin penuntut umum telah memberitahu bahwa maaf orang tua Meninggal ya. yang mana? Bapak kandung. Bapak kandung. Jadi kami akan kembali turut berduka cita. Siap, terima kasih. Orang tua, tuan ya. Siap. Dan yang bunyi segala. Amin. Amin. Dan akan kembali. Nah, tapi kami minta kepada penasihat hukumnya surat pengunduran persidangan pada minggu lalu dikarenakan permohonannya karena itu perlu untuk berdasar. Siap. Itu ya, tetapi tolong disusulkan pada persidangan yang akan datang. Kami udah masuk di depan sebetulnya, mau dari Senin lewat TU. Oh, kalau ada nunjuk biar masuk dulu. Memang kalau dari depan dulu belum terima. Oke, nanti minggu ada ya. Atau persidangan yang akan Siap, datang. siap. Gitu, penuntut umum ada yang mau disampaikan? Terkait tadi permohonan PH, Nah, kurang lebih itu oh ya. nah gitu, itu kalau dikasih gitu aja. Tapi kan mesti ada prosedur. Karena disita Ya. Pak, karena disita pengeluarannya pun harus dengan terlambat. Ya. Apakah diskon pinjam? Ya, pinjam pakai. Nah, itu supaya tidak ada Ada kehilangan. permohonan pinjam pakai. Pak. Siap. Nah, gitu. Ya. Dari penasihat Siap. hukum. Karena Sekarang misalnya kami berikan di persidangan. Ya. Cuma ini proses hukumnya. Ya, kan ya, mesti ya, kita siap. patuhi. Ya, Gitu ya. ya. Jadi mungkin diajukan pada persidangan yang akan datang atau Besok pagi kami masukkan boleh juga di TU yang kami mulia. terima, Siap. ya kan? Bisa dulu. yang penting prosedur Pak. Ya, 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 ya. Kalau orang jalan memang nggak pakai kaki tidak mungkin lah. Ya artinya boleh karena ini sistem disita ya dikeluarkan dengan Pinjam pakai yang mulia. cara, gitu Ya, ya. Kemudian ada telepon ya, ini proseduran dulu ya, ya. Bertemu lagi kami 11 Februari 2021 ya. Ada pendakwaan kita akan hadir lagi pada hari dan tanggal sidang tersebut dan selesai dari itu. Siap. Terima kasih yang mulia. Thank you.